Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun memadatkan gambar memori. Dalam gambar, Tan Yun yang terluka parah dan berdarah dari 7 lubang, ditunggangi Spartaro dalam upaya untuk mematahkan leher Tan Yun. Ketika leher Tan Yun dipelintir hingga batasnya, Jenderal Besar Bai Feng di Shenzhou yang jauh melihat penampilan tragis Tan Yun, dan dia menangis, meraung, "Spartaro, Jing Yun adalah murid langsung yang disukai oleh Tianzun, kamu tidak bisa membunuh dia." Memang kenapa jika dia murid Lingxia Tianzun, jadi apa, ketika komandan ini membunuhnya, dan kemudian membunuhmu, siapa yang akan tahu bahwa Jing Yun dibunuh oleh komandan ini, apa? Spartaro mengutuk. Segera, Tan Yun merilis gambar memori dan berkata, "Guru, jika bukan karena kedatangan Dewa Raja Bai Cheng saat itu, murid ini pasti sudah mati," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun sangat kesal sehingga tubuhnya gemetar, dia menjulurkan jari, dan menunjuk ke arah Raja Dewa Titan dengan marah, "Spartaro adalah muridmu, dia benar-benar berani memarahi Tianzun ini, Raja Dewa Bai Cheng membunuhnya dengan baik, dan terbunuh di tempat," ucap Lingxia Tianzun. Plok, melihat kemarahan Lingxia Tianzun, Raja Dewa Titan berlutut dengan tulus dan ketakutan, dan bersujud. "Tuan Tianzun berkata bahwa 2 pemberontak di bawah komandonya harus mati," ucap Raja Dewa Titan. Pada saat ini, Tan Yun menambahkan bahan bakar ke api dan berkata, "Tentu saja Anda bersalah Dewa Raja Titan menjadi seorang guru, jika Anda kagum pada guruku secara pribadi, bagaimana murid-murid Anda memarahi guruku seperti ini? Mereka 2 murid itu begitu berani dan berani membunuhku, siapa lagi kalau bukan kau yang mengajarinya," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Raja Dewa Titan menatap Tan Yun, "Jing Yun, kau berdarah. Cukup, tutup mulutmu." Lingxia Tianzun memelototi Raja Dewa Titan, dan tidak ada keraguan tentang itu, pergi ke kuil Hongmeng untuk Tianzun ini, berlutut selama setahun dan kemudian pergi. Jika aku tidak melihatnya saat itu, kamu tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam menggulingkan aturan Hongmeng Supreme, Tianzun ini benar-benar ingin membunuhmu, ucap Lingxia Tianzun. "Terima kasih Tuan Tianzun karena tidak membunuhku, bawahan akan keluar sekarang," ucap Raja Dewa Titan mundur dengan panik, saat jika dia telah diberikan amnesti. "Guru, lepaskan amarahmu dan itu menyakiti tubuhmu," kata Tan Yun dengan hormat. "Tidak apa-apa," ucap Lingxia Tianzun. Setelah Lingxia Tianzun selesai berbicara, dia memandang Raja Dewa Bai Cheng dan berkata, "Sebelumnya, ada 10 Raja Dewa di alam Dewa Hongmeng saya, tetapi setelah Raja Dewa Yuan terbunuh, sekarang ada kekurangan kursi. Mulai sekarang, Tianzun ini mengkanonisasi Anda sebagai salah satu dari 10 Raja Dewa, sejajar dengan 9 Raja Dewa lainnya, dan di hari lain, Tianzun ini akan mengumumkan kepada 3 Dewa Utama. Anda bertanggung jawab, sebagai salah satu dari 10 Raja Dewa, tidak cukup untuk memiliki lebih sedikit bawahan," ucap Lingxia Tianzun. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng sangat bersemangat sehingga dia segera bersujud, "Terima kasih, Tuan Tianzun, atas kultivasimu," ucap Bai Cheng. "Nah, oke, Anda mundur, Tianzun ini memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Yuner," kata Lingxia Tianzun. "Bawahan mundur," ucap Bai Cheng. Setelah memberi hormat, Raja Bai Cheng mengirim transmisi suara ke Tan Yun, "Yuner, aku diberkati karenamu, hahaha. Aku menunggumu di luar," ucap Bai Cheng. Dia berjalan keluar dari aula dengan hati yang berdebar-debar. "Saya tidak tahu apa yang diperintahkan guru," ucap Tan Yun masih hormat. Lingxia Tianzun tersenyum sedikit dan berkata, "Yuner, sejak upacara ulang tahun Xiyin yang berumur panjang, gadis ini telah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Di jurang menelan dewa, kamu menyelamatkan hidupnya lagi, dan apalagi, apakah dia melakukannya padamu, apakah kamu tahu hubungannya," ucap Lingxia Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan jujur, "Guru, murid tahu," ucap Tan Yun. "Iya." Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dengan persetujuan, "Sejujurnya, guru sangat menghormati Anda, meskipun Anda memiliki lebih banyak istri, tetapi Anda masih calon menantu terbaik di benak guru. Katakan apa yang ada di hatimu, apakah kamu bersedia menikah dengan Xiyin?" ucap Lingxia Tianzun.
Setelah mendengarkan, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, tetapi murid ini tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, dan untuk sementara, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya tentang Si Yin," ucap Tan Yun. "Nah, guru mengerti, karena guru sedikit cemas, sebagai seorang guru, saya akan memberi Anda lebih banyak waktu untuk bergaul dengan Si Yin, sehingga Anda dapat menumbuhkan perasaan," ucap Lingxia Tianzun. "Terima kasih guru atas pengertian Anda, Si Yin dapat melihat murid, itu adalah kehormatan murid," ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa menolak di tempat dan menyangkal wajah Lingxia Tianzun, karena dia tahu bahwa Lingxia Tianzun adalah seorang wanita dengan hati ular dan kalajengking. Jika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, dia akan memilih untuk menghancurkannya. Tidak peduli apa yang dia miliki, seberapa besar Anda mencintai diri sendiri, semuanya sama. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Yuner, guru memberi Anda jalan kembali ke sekte. Apakah Anda menemukan sesuatu yang Anda tidak mengerti ketika berkultivasi? Jika ada, ingatlah untuk datang dan bertanya pada guru," ucap Lingxia Tianzun. "Murid telah berlatih dengan lancar untuk saat ini. Jika ada sesuatu yang aku tidak mengerti, aku akan bertanya kepada Anda, guru," kata Tan Yun. "Baiklah," Lingxia Tianzun berkata, "oke, pergi dengan urusanmu sendiri, ada sesuatu yang harus dihadapi guru," ucap Lingxia Tianzun. "Murid mundur," ucap Tan Yun membungkuk dan keluar dari aula, lalu memandang Mu Zhen Tianzun, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, kakak senior," ucap Tan Yun. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ketika aku tiba di luar kerajaan, aku tidak membantumu," ucap Mu Zhen Tianzun tersenyum ringan, dan sepasang lesung pipi muncul dari pipi harum yang bisa dipatahkan, yang cukup menyentuh. Setelah itu, Tan Yun dan Mu Zhen Tianzun mengobrol sebentar, dan kemudian berjalan keluar dari Hongmeng bersama Dewa Raja Bai Cheng, tapi Tan Yun melihat Raja Dewa Titan setinggi 1000 kaki berlutut di puncak Gunung Hongmeng. "Jing Yun, Raja Dewa Bai Cheng, kamu kejam," ucap Raja Dewa Titan berbisik. Raja Dewa Bai Cheng tersenyum, "Oh benar, Raja Dewa ini memiliki kabar baik untuk memberitahumu bahwa Raja Dewa ini membunuh 2 muridmu, tetapi dinobatkan sebagai salah satu dari 10 Raja Dewa oleh Dewa Tianzun, hehehe," ucap Bai Cheng. Raja Dewa Titan yang berlutut memerah karena marah, dan berteriak keras, "Tasiguluo, Spartaro, jangan khawatir, guru pasti akan membalaskan dendammu," ucap Raja Dewa Titan di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun berkata sambil mencibir, "Kamu pikir aku kejam tentang masalah ini? Mari kita tunggu dan lihat, dan beritahu Anda betapa kejamnya saya di masa depan," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun mengambil keputusan. Selanjutnya, dia mencari mantan bawahannya. Sebelumnya, pertama-tama kita harus membalas dendam pada Raja Dewa Titan. Setelah itu, Tan Yun dan Dewa Raja Bai Cheng meninggalkan Gunung Suci Hongmeng dan tiba di aula ruang waktu di kota Suci Hongmeng. "Kamu kembali ke kota militer King Tian, aku punya beberapa hal untuk diselesaikan, dan itu akan memakan waktu beberapa tahun sebelum aku kembali," ucap Tan Yun. "Oke," Raja Bai Cheng mendesak, "apa yang akan kamu lakukan?" "Pak Tua tidak peduli, Anda harus ingat dan lebih berhati-hati setiap saat, Raja Dewa peringkat bisa membunuhmu," ucap Bai Cheng. Setelah Tan Yun dan Bai Cheng berkata, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, Tan Yun menuju ke formasi teleportasi yang mengarah ke kota Yuan. Saat melewati formasi teleportasi yang menuju ke kota Dewa Titan, Raja Dewa Bai Cheng memperhatikan bahwa langkah Tan Yun sedikit berhenti, dan segera, Tan Yun melangkah ke formasi teleportasi yang menuju ke kota Dewa Yuan. Kemudian, Tan Yun membuka susunan teleportasi, dan pada saat berikutnya, itu menghilang dalam distorsi ruang. Melihat formasi teleportasi yang kosong, Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan berkata diam-diam, "Yuner berhenti sebelum formasi teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Titan, tetapi memilih untuk memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Yuan. Dia adalah orang yang tidak bisa menaruh pasir di matanya. Jika saya tidak salah, dia akan tiba di Yuan Sencheng terlebih dahulu, dan kemudian terbang ke Titan Sencheng untuk membalas dendam pada Titan Senwang. Sepertinya Titan Sencheng perlu ada badai berdarah," ucap Bai Cheng di dalam hatinya. Waktu berlalu seperti anak panah, 2 bulan telah berlalu. Seorang pria parubaya dengan jubah putih dan janggut penuh muncul di kota Dewa Titan yang besar.
Di bawah kegelapan, dia menuju ke istana para dewa. Itu benar, jubah putih setengah baya adalah Tan Yun setelah penyamaran. Di kota Dewa Titan, istana dewa luar biasa, dan gerbang mansion setinggi 5.000 kaki. Pada saat ini, dua titan raksasa di alam dewa surgawi berdiri di kedua sisi gerbang mansion seperti patung batu. Bas! Dalam getaran kehampaan, Tan Yun muncul entah dari mana di depan keduanya dan ditangguhkan dalam kehampaan. Di bawah malam, sepasang mata melintas dengan cahaya merah yang aneh. Tiba-tiba, kedua titan penjaga raksasa tercengang. Katakan, siapa yang terkuat di istana dewa? Suara perintah Tan Yun terdengar dari benak mereka. Itu bos, keduanya berkata serempak dengan tatapan membosankan. Alam apa dia? Tanya Tan Yun. Itu adalah Raja Dewa kelas 1, keduanya menjawab lagi. Bang, bang, semburan kekuatan suci melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, menyapu kedua penjaga, dan dengan dua suara keras yang tumpul, tubuhnya meledak, hancur sampai mati. Bas! Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan segera memasang penghalang kedap suara yang menyelimuti seluruh istana ilahi. Dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi Hongmeng keluar dari pikirannya dan terbang ke tangan kanannya. Segera, Tan Yun berjalan ke istana para dewa dengan pedang di tangan. Pada saat ini, 10 prajurit Titan berpatroli di malam hari, ketika mereka menemukan seorang pria paruh baya memasuki mansion dengan niat membunuh, mereka berteriak. Siapa yang ada di sini, berani masuk tanpa izin ke mansion Raja Dewa? Kamu tidak ingin hidup dan sehat, tidak sabar. Seseorang masuk tanpa izin ke istana para dewa, ucap mereka. Wajah Tan Yun tanpa ekspresi, saat pergelangan tangannya berputar, 10 sinar cahaya pedang meledak, menghancurkan kekosongan, dan membawa 10 semburan petir ke alis 10 penjaga, dan menusuk dari belakang kepala. Plop tam-tam, 10 pengawal yang jiwanya hancur, jatuh ke genangan darah. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba bergema di langit malam, bajingan Raja Suci peringkat 4, berani membunuh orang di istanaku. Pada saat berikutnya, di kegelapan malam, seorang lelaki tua dengan ketinggian 1000 meter, dengan beberapa sosok flicker muncul di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan merendahkan, sepasang mata raksasa penuh amarah. Orang tua itu adalah kepala pelayan tua dari rumah Raja Dewa di alam Raja Dewa kelas 1. Segera setelah itu, 8.000 penjaga penuh, dipersenjatai dengan tombak ilahi, berkumpul di sekitar satu demi satu, menghalangi air yang telah diblokir Tan Yun. Pada saat ini, kepala pelayan tua itu benar-benar marah. Tuannya adalah salah satu dari 10 Raja Dewa yang bermartabat dari alam Dewa Hongmeng dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang berani menyerangnya. Namun, hari ini dia diprovokasi oleh semut Raja Suci kelas 4, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tan Yun memandang kepala pelayan tua dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian para titan dan raksasa telah hidup cukup lama. Kamu ras berbahaya seharusnya mengkhianati penguasa Hongmeng dan harusnya dimusnahkan sejak lama, ucap Tan Yun. Mendengar ini, kepala pelayan tua itu sembrono. Dia tersenyum, kamu semut bodoh, ternyata kamu adalah sisa dari bawahan Hongmeng Supreme. Dengarkan orang tua ini, bagaimana jika raksasa Titan saya mengkhianati Hongmeng Supreme, apakah dia akan keluar dari peti mati dan bunuh kami, hahaha, ucap pelayan itu. Mendengar ini, 8.000 penjaga di belakang kepala pelayan tua, semua tertawa. Itu benar, apa itu Hongmeng Supreme, bagaimana jika kita berkhianat, mungkinkah dia ingin membunuh kami juga? Itu benar, ucap para penjaga. Mendengar ini, wajah Tan Yun sangat suram. Pada saat ini, putra pengurus rumah tangga tua Zarkuru, memancarkan nafas kaisar suci kelas 4, melangkah keluar dari antara para penjaga dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, biarkan anak ini membunuh semut yang otaknya kebanjiran dan datang ke rumah untuk cari masalah, ucap Zarkuru. Tidak, kepala pelayan tua itu menyeringai, jangan bunuh dia, biarkan dia hidup-hidup dan siksa dia, dan tanyakan di mana sisa mantan bawahan Hongmeng Supreme disembunyikan. Dengan cara ini, kita bisa mengirim berita kepada Lord Tianzun untuk menerima hadiah, ucap kepala pelayan. Mendengar ini, Zakuru berkata, ayah, Anda benar, lakukan saja seperti ini, ucap Zakuru. Nak, ingatlah untuk bersikap lembut, jangan sengaja menginjaknya sampai mati, ucap kepala pelayan tua itu secara khusus memperingatkan. Anak ini mengerti, setelah Zarkuru menjawab,
dia menatap Tan Yun, apakah kamu akan menangkapnya sendiri dan mengungkapkan tempat persembunyian kaki tangan lain, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri, ucap Zarkuru. Pergi, ucap Tan Yun. Sialan, kamu punya banyak tulang punggung, aku melihat apakah tulangmu sekeras nadamu, teriak Zarkuru dengan marah, mengangkat kaki kanannya, menginjak kekosongan, dan menginjak ke arah kepala Tan Yun. Matilah, ucap Tan Yun. Tan Yun meludahkan kata kematian, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan dengan cepat menggambar busur dari ketinggian rendah, muncul di atas kepala Zarkuru, dan menikam pedang di bagian atas kepalanya. Bang! Segera, sinar pedang raksasa menembus kepala Zarkuru seperti kilat, darah berceceran dan tulang ditembak ke segala arah. Dia jatuh ke tanah dan mati di tempat. Dari tindakan Tan Yun hingga Zarkuru terbunuh, seluruh proses selesai dalam sekejap, dan kepala pelayan tua yang cepat tidak bisa bersantai sama sekali. Tepatnya, pengurus rumah tangga tua tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan begitu kuat dalam tantangan lompatan, jadi dia melihat Aiko terbunuh. Pada saat ini, 8.000 penjaga benar-benar tercengang, mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Suci Zarkuru tingkat 4 yang bermartabat akan begitu rentan di hadapan Tan Yun. Nak, anakku, kepala pelayan tua itu gemetar, matanya yang keruh dipenuhi air mata, menatap Tan Yun, dasar sialan, lelaki tua ini akan menghancurkanmu menjadi abu, ucap pelayan tua itu. Boom! Kekosongan runtuh satu demi satu, kepala pelayan tua dipenuhi dengan nafas kuat dari Raja Dewa kelas 1, mengangkat kaki kanannya, dan membanting ke arah Tan Yun. Zisan, bertarung, ucap Tan Yun. Mengikuti teriakan Tan Yun yang dalam, Zisan di menara Ling Qiao di telinganya segera mengeluarkan kekuatan magis kurungan. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun menginjak tanah, tubuhnya melesat ribuan kaki ke belakang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tubuh pertempuran Hongmeng. Armor Dewa Kematian, baju besi pertempuran Hongmeng, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun yang telah melonjak secara ekstrim, mencapai 12.000 raksasa. Dalam sekejap mata, baju besi Dewa Kematian muncul di tubuhnya, dan baju besi Dewa Kematian mengembun di permukaan Dewa Kematian. Pada saat ini, Tan Yun, meskipun kekuatan sucinya juga telah dipenjara, kekuatannya telah melonjak ke titik di mana satu pukulan dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 10. Pada saat ini, penjaga Titan setinggi 100 kaki di halaman tampak sangat kurus ketika menghadapi Tan Yun. Di seluruh dunia, di antara umat manusia, hanya Hongmeng Supreme yang sudah mati, dan kultivasi hegemoni Hongmeng yang dapat membuat tubuh menjadi sangat besar. Pengurus rumah tangga tua itu memandang Tan Yun dengan ekspresi ngeri. Siapa yang kamu, ucap kepala pelayan tua. Dia melupakan rasa sakit kehilangan putra kesayangannya, dan benar-benar dikejutkan oleh Tan Yun yang setinggi 12.000 meter. Bukankah kamu sudah mengatakannya, ucap Tan Yun menatap pengurus rumah tangga tua itu dengan merendahkan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Kepala pelayan tua itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara gemetar, kamu adalah Hongmeng Supreme. Bukankah kamu mati dalam reinkarnasi dunia, ucap pelayan tua itu. Mata Tan Yun tajam, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, matilah, ucap Tan Yun. Boom! Kali ini, situasinya terbalik, dan Tan Yun yang mengangkat kakinya yang besar dan bersembunyi ke arah pengurus rumah tangga tua. Pengurus rumah tangga itu adalah Raja Dewa kelas 1, tidak bisa mengelak dengan kecepatan yang dibawa oleh kekuatan fisiknya saja. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, kamu hanya Raja Suci kelas 4, lelaki tua ini tidak takut padamu, ucap kepala pelayan tua itu mengepalkan tinjunya dan menghantam kaki kanan yang diinjak Tan Yun. Klik, klik, tidak, jeritan pengurus rumah tangga tua itu tiba-tiba terputus dengan suara retak tulang yang jelas. Lengannya segera patah, dan seluruh tubuhnya diinjak-injak di bawah kaki Tan Yun dan berubah menjadi roti daging. Jiwa Raja para Dewa dan janin Raja para Dewa dimusnahkan sebelum mereka terbang keluar dari pikirannya. Adegan ini bukan masalah sepele, itu membuat 8.000 penjaga ketakutan menjadi berkeping-keping. Lari, pengurus rumah tua sudah mati, kita sama sekali bukan lawannya. Lari, 8.000 penjaga berteriak ngeri, mencoba untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini, ucap Tan Yun berteriak, memegang pedang ilahi pembantai Hongmeng sepanjang 8.000 kaki, dan menebasnya ke arah para penjaga. Pada saat yang sama ketika dia dipenggal,
setiap kali Tan Yun mengambil langkah, seorang penjaga dihancurkan sampai mati. Hanya dalam beberapa saat, istana besar para dewa dicuci dengan darah, dan tidak ada yang selamat. Tubuh Tan Yun kembali ke ketinggian normalnya, dan dia berjalan keluar dari istana dewa dengan acuh tak acuh, memegang pedang suci di gerbang raksasa istana dewa, dan mengukir garis tulisan tangan dengan naga terbang dan tarian Phoenix. Lalu, Tan Yun memegang pedang ilahi, dan sebelum meninggalkan gerbang kota, dia mengorbankan Senzu yang paling dihormati manusia, dan mendorong Senzu ke langit timur, menghilang di bawah sinar bulan yang cerah. Selanjutnya, Tan Yun berencana pergi ke tempat rahasia yang paling dekat dengan kota Dewa Titan, yaitu ke Tanah Padat Changshan, untuk menemukan mantan bawahannya. Di masa lalu, ada 12 dewa besar yang setia kepada Tan Yun, yaitu Naga Emas bercakar 12, Naga Iblis bercakar 12, Dewa Raksasa di Alam Liar, Dewa Raksasa Hong Huang, Klan Surga, Elf, Roh Galak, Naga, Singa Bermata 3, Pangu Raksasa, Monyet Bermata 1, dan Buddha Setan Berjuang. Sekarang Tan Yun telah menemukan mereka, Klan Dewa Raksasa Desolate Besar, Klan Dewa Raksasa Liar, Klan Elf dan Klan Roh Galak. Di bawah kepemimpinan 4 patriark, keempat klan sekarang terbengkalai di tanah rahasia di kedalaman jurang yang ganas para dewa dari alam Dewa Hongmeng. Sekarang, Tan Yun sedang mencari 8 protos yang tersisa. Bintang-bintang bergerak, dan 2 bulan kemudian, Tan Yun yang masih menyamar, mendorong Senzu ke kaki Xiong Feng kuno. Gunung ini adalah Changshan, salah satu dari banyak tempat rahasia yang dibuka Tan Yun di masa lalu. Dan di sini, tanah padat berada di bawah Gunung Changshan. Tan Yun melepaskan indera ilahinya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, lengannya perlahan-lahan menari lintasan misterius dari dadanya. Segera, untaian kekuatan ilahi mengembun menjadi totem di depannya, tetapi, Kai, raksasa tertulis dalam totem karakter. Pergi, ucap Tan Yun. Di antara jari-jari Tan Yun, totem itu tiba-tiba terpantul di Gunung Changshan. Tiba-tiba, Gunung Changshan yang tingginya beberapa juta meter, naik ke langit dan ditangguhkan dalam kehampaan. Di bawah Gunung Changshan, sebuah pintu masuk dengan diameter 100.000 kaki terbuka. Tan Yun berubah menjadi bayangan, terbang ke pintu masuk, dan muncul di padang rumput yang luas. Tan Yun melepaskan kesadarannya secara ekstrim dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Tan Yun menghabiskan 3 hari mencari Changshan dengan cermat, tetapi tidak dapat menemukan bawahannya. Ada sedikit kekecewaan di mata Tan Yun. Puan, apakah Anda tidak menemukannya? Suara indah Zisan terdengar dari benak Tan Yun. Iya, Tan Yun berkata melalui suaranya, pada awalnya, saya membuka banyak tempat rahasia. Jika aku ingin menemukan semua tempat rahasia, saya perlu setidaknya 500 tahun untuk terbang dengan kecepatan dengan mengemudi Senzu, ucap Tan Yun. Puan, jangan khawatir, bawahan percaya bahwa Anda pasti akan dapat menemukannya, ucap Zisan berkata melalui transmisi suaranya. Tan Yun mengangguk, lalu terbang keluar dari tanah padat Changshan dan melanjutkan ke tempat padat lainnya. Waktu berlalu, 1 tahun 2 bulan kemudian. Di perbatasan di luar ranah Dewa Hongmeng, di kota tentara Titan. Setelah berlutut di Gunung Suci Hongmeng selama setahun penuh, Raja Dewa Titan kembali ke kota militer Titan dengan ledakan kemarahan hari ini. Setiap kali dia memikirkan kematian kedua muridnya dan putranya, dia membenci Bai Cheng dan Tan Yun sampai ke intinya. Segera setelah Raja Dewa Titan datang keluar istana Raja Dewa di kota tentara Titan, seorang penjaga membungkuk dan berkata, Tuan Raja Dewa, penguasa Sigler, sudah 3 bulan sejak dia datang, dan dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk mencarimu. Sekarang penguasa kota Silgrad sedang menunggu di aula VIP, ucap penjaga itu. Mendengar ini, Raja Dewa Titan mengangguk, lalu melangkah ke istana Raja Dewa dan langsung menuju aula VIP. Silgler tidak lain adalah sepupu Raja Dewa Titan. Setelah Raja Dewa Titan melangkah ke aula VIP, dia menatap pria parubaya yang tingginya 300 meter di depannya, dan bertanya, mengapa kamu di sini, ucap Raja Dewa Titan. Istana para dewa telah dihancurkan. Pengurus rumah tangga tua dan yang lainnya semuanya mati, ucap Sigler. Mendengar ini, Raja Dewa Titan membelalakkan matanya dan berteriak, sial, aku sangat marah. Katakan, apakah kamu tahu, ucap Raja Dewa Titan. Sigler menggelengkan kepalanya dan berkata,
sepupu, tidak ada berita tentang si pembunuh, tetapi hal yang dibenci adalah si pembunuh meninggalkan beberapa tulisan tangan di gerbang mansion setelah menghancurkan istana. Sepupu, lihat, ucap Ziegler, melepaskan kekuatan sucinya, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar, di gerbang raksasa istana dewa, naga dan burung phoenix menari dan menulis, berkelana sepanjang zaman, dan waspada terhadap kebencian. Raja Dewa Titan, hari ini aku akan mengenakan sedikit bunga, dan besok aku akan mengusirmu para Titan. Setelah membaca, Raja Dewa Titan menggertakkan giginya dan berkata, kamu bajingan, kapan Raja Dewa ini menangkapmu, aku akan membunuhmu, membuat mayatnya hancur berkeping-keping, ucap Raja Dewa Titan. Pada saat ini, Raja Dewa Titan gemetar karena marah. Sepupu, tenanglah, Ziegler menghibur, itu menyakitkan tubuh, ucap Ziegler. Raja Dewa Titan mengepalkan tinjunya dengan erat, berderit, mengerutkan kening dan berkata, berkelana selama berabad-abad, perhatikan kebencian, sejak saat itu dapat dilihat bahwa si pembunuh telah membuat musuh denganku. Tapi dalam ingatanku, sejauh ini hanya ada dua kelompok musuh. Kelompok pertama adalah sisa-sisa bawahan mantan Hongmeng Supreme, dan kelompok kedua adalah keluarga Bai. Tapi sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme telah lama menghilang, dan saya tidak ingat berapa ribu tahun mereka tidak muncul. Bahkan jika itu keluar untuk membalas dendam, itu seharusnya untuk membalas dendam pada Zhan Peng dan Raja Dewa Tertinggi terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa membalas dendam pada saya terlebih dahulu, ucap Raja Dewa Titan. Pada titik ini, Raja Dewa Titan tiba-tiba bangun, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya mengerti, pembunuhnya bukanlah sisa dari bawahan Hongmeng tertinggi, kemungkinan besar adalah Jing Yun dan Raja Dewa Bai Cheng. Pelayan tua itu adalah Raja Dewa kelas 1 yang bisa menyelinap ke istana Raja Dewa dan membunuh pengurus rumah tangga tua dengan diam-diam, kekuatannya pasti di atas Raja Dewa kelas 1, ucap Raja Dewa Titan. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Titan terbakar amarah, Mumi, apakah itu Bai Cheng atau bukan apa yang Raja Dewa lakukan, memang benar dia membunuh kedua muridku. Orang tua Bai Cheng, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal, ucap Raja Dewa Titan. Setelah mengatakan ini, Raja Dewa Titan berkata kepada Ziegler, aku akan memberimu misi, ucap Raja Dewa Titan. Sepupu, tolong katakan, kata Ziegler. Cari kesempatan untuk menyerang tentara Bai, dan bunuh mereka sebagai orang brengsek, ucap Raja Dewa Titan. Mendengar ini, Ziegler menjawab, sepupu, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya, ucap Ziegler. Sama seperti kedua orang itu berbicara, mereka tidak tahu bahwa Raja Dewa Bai Cheng menebak bahwa Tan Yun akan pergi. Dan saat yang sama, Raja Dewa Bai Cheng sudah tahu pasti Raja Dewa Titan akan membalas dendam pada para Titan. Konspirasi Dewa Titan dan ponakannya pasti gagal. Waktu berlalu, 100 tahun telah berlalu. Selama periode ini, Tan Yun mencari lusinan tempat rahasia, tetapi tidak menemukan jejak mantan bawahannya. Bas. Tan Yun yang masih menyamar dalam keterkejutan kekosongan, mengendarai Shenzhou ke puncak naga melingkar di ujung barat alam Dewa Hongmeng. Puncak Panlong yang dikenal sebagai gunung tertinggi kedua di alam Dewa Hongmeng, adalah yang paling megah selain Gunung Hongmeng. Gunung itu terjal, seperti naga raksasa yang melingkar, ini adalah puncak Panlong. Karena puncak Panlong berada di ujung barat alam Dewa Hongmeng yang tidak berpenghuni, dan esensi surgawi dari langit dan bumi langka, tidak ada yang terlihat selama 10.000 tahun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.